Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rio Maulana. Buat kalian yang lagi belajar manajemen keuangan, pasti pernah dengar istilah analisis dana dan aliran kas. Tapi kadang dua istilah ini bikin bingung. Tenang, kalian tidak sendirian. Di video ini kita akan bahas semuanya dengan cara paling simpel dan mudah banget dipahami. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, apa itu analisis dana? Oke, pertama kita bahas dulu apa itu analisis dana. Sederhana, analisis dana adalah cara kita melihat dari mana perusahaan mendapatkan dana dan kemana dana itu digunakan. Sumber dana bisa berasal dari laba perusahaan, pinjaman bank, penjualan aset, atau penambahan modal. Sementara penggunaan dana biasanya mencakup membeli aset baru, membayar hutang, atau membiayai kegiatan operasional perusahaan. Tujuan dari analisis dana ini adalah mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dananya dalam satu periode tertentu. Jadi, kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut menggunakan dananya dengan efisien atau justru boros. Bagian kedua, apa itu analisis aliran kas? Selanjutnya kita akan masuk ke analisis aliran kas. Banyak yang bilang analisis dana dan aliran kas itu mirip. Memang mirip, tapi fokusnya beda. Kalau analisis dana melihat perubahan dana secara keseluruhan, analisis aliran kas fokus pada uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar dari perusahaan. Aliran kas dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasional. Ini adalah aliran kas dari kegiatan bisnis sehari-hari. Misalnya, penerimaan dari penjualan, pembayaran ke pemasok, pembayaran gaji. Yang kedua, aktivitas investasi terkait pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti membeli mesin, membeli kendaraan operasional, menjual tanah atau bangunan. Ketiga, aktivitas pendanaan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh modal, contohnya pinjaman bank, penerbitan saham, pembayaran dividen, pelunasan utang. Aliran kas yang sehat itu super penting. Perusahaan bisa saja punya laba besar, tapi kalau kasnya negatif itu bisa jadi masalah serius. Perusahaan bisa kesulitan bayar tagihan atau bahkan operasionalnya terganggu. Bagian ketiga, bagaimana menganalisis dana dan aliran kas? Sekarang gimana sih cara menganalisis dana dan aliran kas? Pertama-tama tentu kita perlu laporan keuangan. Setelah itu, pertama buat tabel sumber dan penggunaan dana. Dari sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi selama satu periode. Yang kedua, buat laporan aliran kas. Golongkan aliran kas ke dalam operasi investasi dan pendanaan. Ketiga, perhatikan angka-angka penting seperti penurunan atau peningkatan kas, sumber dana terbesar, pengeluaran paling signifikan. Keempat, cari penyebab perubahan tersebut. Misalnya, apakah kas naik karena penjualan meningkat atau kas turun karena perusahaan membeli banyak aset tetap. Yang kelima, gunakan rasio-rasio keuangan untuk memperkuat analisis seperti rasio lancar untuk melihat kemampuan bayar hutang jangka pendek, debt to equity ratio untuk melihat ketergantungan perusahaan pada utang.
operating cash flow ratio untuk melihat seberapa sehat kas operasional. Bagian keempat, studi kasus. Biar makin jelas, kita ambil contoh kasus sederhana. Misalnya, ada perusahaan X yang dalam 1 tahun kasnya turun drastis. Setelah dianalisis, ternyata perusahaan banyak mengeluarkan dana untuk membeli aset tetap seperti mesin dan kendaraan, tapi penjualannya tidak meningkat. Kesimpulannya, perusahaan terlalu agresif berinvestasi tanpa memastikan pendapatannya naik. Dari sini, saran yang bisa diberikan adalah perusahaan harus berhati-hati dalam berinvestasi dan mungkin mencari sumber pendanaan alternatif agar kas tidak terganggu. Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang analisis dana dan analisis aliran kas. Intinya, analisis dana melihat dari mana dana berasal dan untuk apa digunakan. Analisis aliran kas melihat pergerakan uang tunai masuk dan keluar perusahaan. Keduanya sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bikin kalian makin paham manajemen keuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.